Di samping itu, betapa mungkin kita akan mencabut naluri syahwat dan ghazab secara keseluruhan, sedangkan para nabi sekalipun tidak terlepas dari keduanya. Nabi pernah bersabda, "Innama ana basyarun aghdabu kama yaghdabul bashar." Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Ada kalanya aku marah, sebagaimana manusia lainnya marah. Ada kala beliau pula yang apabila mendengar ucapan yang tidak berkenan di hatinya, ada kalanya beliau marah, sehingga kedua pipinya tampak memerah. Walaupun beliau tidak mengucapkan sesuatu selain kebenaran, sehingga tidak sekalipun beliau pernah menyimpang dari kebenaran akibat kemarahannya. Allah berfirman dalam rangka menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ali Imran 134. Dan bukannya menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki naluri amarah. Kesimpulannya bahwa memang mungkin menarik naluri ghadab dan syahwat ke arah moderat atau tengah-tengah, sehingga tidak menguasai atau mengalahkan akal sehat. Sebaliknya, akallah yang mengendalikan dan berkuasa atas keduanya. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan mengubah akhlak. Dalam kenyataannya, ada kala syahwat menguasai jiwa seseorang, sehingga akhlaknya tidak lagi mencegahnya dari kecenderungan ke berbagai perbuatan keji. Akan tetapi, dengan berbagai latihan kejiwaan yang intensif dapatlah ia dikembalikan ke arah yang moderat dan proporsional. Ini membuktikan bahwa perubahan seperti itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Pengalaman dan penyaksian tak diragukan lagi menunjukkan hal tersebut secara gamblang. Bahwasanya yang diminta dalam hal akhlak yaitu sikap tengah-tengah, bukannya kedua tepinya yang ekstrim dapat diketahui. Misalnya dari sifat kedermawanan yang dalam kenyataannya terpuji menurut syarak. Sifat tersebut berada di tengah-tengah antara kekikiran dan keborosan. Allah memuji sifat ini seperti dalam firman-Nya, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Furqan 67. Firman-Nya lagi, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu karena terlalu kikir, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya secara pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
Al-Isra 29. Demikian pula yang diminta dalam hal nafsu, syahwat untuk makan adalah yang tengah-tengah, tidak rakus dan tidak pula jemut beku. Mengenai hal ini, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Minum dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf 31. Mengenai ghadab, Allah berfirman, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dia, Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang di antara mereka sendiri. Al-Fatah 29. Telah bersabda Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik segala urusan adalah yang berada di tengah-tengah. Di balik ini semua ada rahasia yang perlu diungkapkan, yaitu bahwa kebahagiaan bergantung pada selamatnya hati dari kejelekan-kejelekan dunia ini. Allah berfirman, lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara ayat 88-89. Kebakhilan termasuk pula di antara kejelekan dunia. Demikian juga pemborosan. Sedangkan hati seharusnya terhindar dari kedua sifat ini, yakni tidak terlalu menoleh pada harta dan tidak pula terlalu kuat keinginannya untuk membelanjakannya, namun maupun untuk menahannya. Sebab orang yang terlalu kuat keinginannya untuk membelanjakan harta, hatinya akan sepenuhnya ke arah pembelanjaan. Sebagaimana yang terlalu kuat keinginannya untuk menahan hartanya, maka hatinya terpaling sepenuhnya ke arah penahanannya. Oleh sebab itu, kesempurnaan hati ialah apabila dia terhindar atau tersucikan sama sekali dari kedua sifat tersebut. Jika keadaan seperti itu tidak mungkin atau amat sulit terwujud dalam dunia ini, segiok-gioknya kita mencari sesuatu yang paling tidak mirip dengan kedua sifat itu dan yang paling jauh dari kedua ujungnya, yaitu sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara keduanya. Sesuatu yang hangat tidaklah dapat disebut panas dan tidak pula dingin. Ia adalah suatu kondisi yang berada di tengah-tengah di antara keduanya, maka seolah-olah dia kosong dari kedua sifat tersebut. Demikian pula sifat kedermawanan di antara keborosan dan kekikiran, juga sifat keberanian di antara kepengecutan dan kenekatan, atau ifah penahanan diri dari segala yang tercela adalah suatu sifat di antara kerakusan dan kebekuan. Dan begitulah seterusnya keadaan semua bagian akhlak. Kedua ujung segala sesuatu atau ekstremitas adalah tak terpuji. Inilah sesungguhnya diminta dari seseorang, dan itu adalah sesuatu yang amat mungkin terwujud.
Meski begitu, seorang guru atau mursyid haruslah mendidik muridnya dengan cara menjelekkan sifat ghadab, emosi amarah di hadapannya, secara tegas dan tidak reserve. Demikian pula mengenai sifat kebakhilan. Janganlah dia sekali-kali bersikap toleran dalam hal-hal seperti itu. Sebab jika dia mengizinkannya melakukan hal seperti itu, walaupun sedikit, si murid akan menjadikannya dalih untuk mempertahankan sifat kebakhilan dan amarahnya. Dia akan mengira bahwa itulah kadar kebakhilan dan emosi yang tetap dibolehkan baginya. Sebaliknya, jika sang guru bersikap tegas, bahkan amat bersungguh-sungguh dalam melarangnya itu, tak ada jalan lain bagi semurid kecuali mematahkan gejolak hatinya, sehingga sebagai hasilnya dia segera akan kembali ke arah yang moderat. Maka yang benar bagi seorang guru adalah menguatkan tekad muridnya agar memotong sama sekali akar dari pelbagai sifat tercela tersebut, sehingga dalam kenyataannya kelak akan tercapai kadar yang paling tepat yang memang dikehendaki olehnya. Akan tetapi hendaknya dia tidak menyingkapkan rahasia ini bagi sang murid, sebab dia masih dalam keadaan lemah dan rentan untuk tidak terjerumus dalam kebanggaan palsu yang menipu orang-orang dungu. Lalu ia mengira bahwa amarahnya itu berdasarkan kebenaran, dan begitu pula penahanan hartanya pun berdasarkan kebenaran.